sudah sejak kecil diajarkan untuk membaca jalur aliran sungai yang menjadi satu-satunya jalur transportasi penghubung desa-desa di aliran Sungai Bahau. Aliran Sungai Bahau sepanjang 322 km ini dipenuhi jeram dan arus deras. Jalur sungai di bagian hulu lebih sempit dibandingkan di bagian hilir. Perahu ketinting dengan mesin tempel dan baling-baling kecil menjadi satu-satunya kendaraan yang dapat meliuk-liuk di antara jeram-jeram besar. Salah satu jeram terdahsyat di Sungai Hulu Bahau, ini namanya jeram Kerabang. Kita nggak bisa ngelewatinya, jadi otomatis penumpang harus turun dan perahunya atau ketintingnya ditarik. Tuh, kayak gitu tuh. Jeram Kerabang adalah sebuah jeram besar sekaligus curam dengan debit aliran air yang deras. Susunan bebatuan besar menjadikan jeram Kerabang paling ditakuti oleh para motoris ketinting yang mengantar para penumpang dari Desa Long Alango menuju Desa Apauping. Gokil! Woo! Oh! Mantap! Seperti ini nih setiap hari, hampir setiap harinya perjuangan masyarakat dari Sungai Hulu Bahau melawan jeram-jeram ekstrimnya. Jadi mereka butuh keberanian dan juga kerjasama. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Wah ya hebat tadi yang ama itu. Modifikasi mesin tempel pada ketinting sangat memudahkan perjalanan. Diguyur hujan lebat sekali. Tanggung ya Bapak, udah basah kuyup nih. Ini dia desa paling terdalam atau terjauh di Sungai Hulu Bahau. Ini dia. Saya mau ketemu kakak akad saya di sini. Yuk. Masih sama Wek Ruth dan Wek Bay, kita mau ngambil satu buah untuk kita jadikan bahan baku membuat kuliner payang. Payang ya, Wek? Iya, betul. Nah, payang ini makanan favorit masyarakat Alango. Tapi secara besarnya ini memang makanan khas dari masyarakat suku Kenya. Beragam kuliner khas suatu suku umumnya mencerminkan kontur serta relief lokasi di mana warganya bermukim. Hamparan daratan luas di Kalimantan menghasilkan aneka buah untuk diolah. Lagi satu pohon aja dapat banyak kita, Wek. Ini dibilangnya di sini namanya buah lengu. Kalau dilihat dari daun sama buahnya ini sebenarnya hampir sama seperti pohon jarak, karena memang masih masuk dalam famili jarak-jarakan. Yang bedanya cuman dia berambut seperti rambutan. Nih, terus kalau kering dia kayak gini nih, pecah, terbagi jadi 3 bagian ya, Wek. Nah, nanti yang mau kita proses ini nih biji yang di dalamnya. Nih, mirip banget seperti kacang merah.
Sebenarnya payang ini kuliner khas yang diolah dengan cara difermentasi. Jadi yang kalau kita lebih kenal seperti terasi. Cuma nih khas dari masyarakat Kenya yang terbuat dari biji-bijian. Cara buatnya, ini bijinya cuma dikasih kupas. Nih kalau yang udah putih-putih kayak gini direbus. Setelah direbus dimasukin toples, itu didiamkan selama 7 hari. Nah kalau udah 7 hari itu dia sudah berfermentasi, bisa diolah jadi berbagai macam masakan. Katanya sedep banget loh rasanya. Ih, pengen coba. Bagi komunitas Dayak Kenya, Lepo Maut di Desa Long Alango Payang adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kamus kulinernya. Pengolahan bahan rempah dilakukan secara sederhana. Bahan penyedap rasa yang dimiliki masyarakat Dayak Kenya bersifat alami dan aman jika dibandingkan dengan monosodium glutamat atau MSG yang lebih sering digunakan oleh masyarakat modern. Makasih, We. Iya, tale, ketengkong. Capek, kupas satu-satu. Untung ada Hasilnya kayak begini jadinya, mirip kacang ya, We. Iya. Nah, ini yang kita rebus, nih yang dibilang payang lengo tadi ya, yang kita ambil di kebun, direbus, simpan 7 hari. Nah, ini sementara We rebus, kita ya udah masak yang lain nih. Ini payang kayu, dibikin jadi bubur. Kalau udah jadi bubur, dibilangnya apa masakannya? lerek. Lerek payang. Lerek payang. Udah berapa kali, We? Tambah? Kali sudah we tambah. Ini makanan paling disukain sama orang-orang sini. Rasanya memang sedikit pahit sebenarnya, tapi rasanya gurih sekali. Kalau orang Jawa atau di daerah Jawa mengenalnya payang kayu ini luwak yang biasanya dibikin buat rawon. Tuh. Kalau di sini selain dibikin olahan bubur, ada juga dibikin sambal dan sayur bening ya, We ya. Iya. Macam-macam manfaatnya. Jadi selain bikin rasanya jadi lebih enak, baunya juga harum. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki vegetasi hutan bakau terluas di dunia. Sepertiganya berada di dataran Sahul di bagian timur Indonesia. Hutan mangrove buat masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Aru bagian tengah sudah merupakan salah satu mata pencaharian mereka dan juga sumber makanan. Ini buah pohon bakau ya, Mama ya. Kalau di sini bilangnya tongke. Nih. Yang dicari memang sengaja yang sudah jatuh. Itu tandanya sudah tua. Nah, kalau yang sudah tua seperti ini sudah bagus untuk kita olah. Mana lagi, Mama? Ada lagi kan? Kalau yang kita bisa makan atau kita bisa olah tuh dia agak ada kulitnya tuh kayak ada garis-garis dan halus. Kalau yang pendek, patah itu ya. Kalau pegang isinya beda sekali. Iya, beda toh? Oh iya. Nah, tapi kalau ini nanti mau patah ya. Oh, dia keras Iya, dia dalamnya. Bisa wah, kena lumpur dia nggak bisa liatin. Iya. Nih, perbedaannya yang bisa dimakan sama yang tidak. Oh, dia juga dalamnya kayak berbulu-berbulu gitu ya, Mama? Iya. Kalau ini yang nggak bisa dimakan nih, karena dia berbulu, udah gitu lembut dalamnya. Nah, kalau yang ini keras ya? Iya, itu keras. Itu dimakan. Bisa dimakan sekarang? Nggak ya? Nggak bisa. Sepet. Harus dimasak dulu, Iya. baru enak. Dimasak. Kerang atau bia memiliki fungsi ekologis sebagai penyaring salinitas air laut. Hewan dari filum moluska ini umumnya hidup membenamkan diri ke dalam substrat di sela-sela akar mangrove atau di dalam lubang-lubang rumah kepiting untuk mencari sumber makanan. Mama, aku dapat. Sampai jari-jari sakit, akhirnya dapat juga. Dia carinya yang di lumpur-lumpur agak dalam ya, Mama. Nih, ini ada lagi nih. Berhasil.
Lumayan, dapat yang gede-gede. 2. Pantang menyerah, kita cari lagi yang lain. Hewan bercangkang keras ini sering diburu dan dikonsumsi oleh masyarakat Kepulauan Aru karena kandungan protein dan kalsiumnya yang tinggi. Tongkenya kita cuma dapat sedikit, tapi kerangnya banyak. Cuman kalau udah dibuka dari kulitnya, hasilnya nggak terlalu banyak ya. Tidak. Sedikit. Sedikit saja. Dulu ya. Proses pembuatan tongkenya ini lama ternyata. Ada perebusannya sampai 3 kali, perendamannya juga. Itu untuk menghilangkan racunnya. Iya. Ada racunnya, Mama? Ada. Itu bikin kita ini kah? Iya. Telinga gatal. Oh, bikin gatal saja, tidak sampai kita meninggal toh. Hanya bikin gatal-gatal. Olahan masakan berbahan dasar dari buah mangrove ini melalui beberapa tahapan. Perebusan dan perendaman pada buah mangrove dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan enzim serta zat-zat beracun. Karena kandungan tanin dan HCN yang ada pada buah lindur akan beracun jika dikonsumsi dalam dosis tertentu. Tidak bisa keras ya, Mama ya? Sudah, kalau sudah direbus baru bisa Kayak makan. kerupuk yang belum digoreng nih. Ah, Ini tongke yang sudah dikeringkan. Berapa hari nih? 2 hari, 3 hari? kalau panas 1 hari saja. 1 hari sudah kering ya. Ya. Nah, tongke kering seperti ini biasanya dibawa sama bapak-bapak untuk ke bifak. Biasanya mereka berhari-hari toh ya, Mama. iya. Selain bawa sagu ataupun sagu, beras, beras. bawa tongke kering. Nah, ini tinggal direbus saja. Iya. Sudah lunak ya. Sudah. Ini keras. Berdasarkan penelitian, tongke atau buah mangrove mengandung beberapa nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, lemak, dan protein nabati. Kandungan karbohidrat pada buah mangrove ini cukup dominan dan hampir sama dengan beras. Ini bianya nih. Sehingga tidak salah jika tongke Kasoy. menjadi salah satu alternatif makanan pokok selain beras bagi masyarakat Aru. Walaupun sekarang sudah adanya beras dan juga sagu, tapi masyarakat sini masih tetap menyimpan tongke. Dibikin tongke kering yang tadi, disimpan di rumah. Apalagi kalau lagi perayaan besar, wajib untuk dibikin. Nah ini rasanya ternyata enak loh. Seperti ketela ya, Mama? Ketela direbus, dicampur sama kelapa parut. Mirip sekali rasanya. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor belut terbanyak di dunia. Di wilayah Sumatera Barat, belut adalah salah satu komoditi alam yang digemari. Kebutuhan akan hewan dengan kadar protein tinggi ini terus meningkat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kelezatan akan dagingnya sudah mendunia. Ini umpannya biasanya apa, Pak? Cacing, Cacing tanah. Cacing. Selain itu apa lagi? enggak murah. Selain cacing tanah. Oh, nggak suka yang lain. Umpannya satu-satunya biar dapat banyak, cuman cacing tanah. Harus. Buat penduduk Padang Sarai, pagi hari adalah waktu yang tepat untuk mengambil perangkap. Karena belut biasanya mencari makan dengan membuat lubang di lumpur pada malam hari. Dalam semalam, perangkap belut yang terpasang bisa menghasilkan 2 hingga 10 ekor. Dua balik. Ada? Dua ekor. Ada lagi. Tuh. Pak. Wah, banyak ternyata Bapak dapat. Belut sawah ini salah satu indikasi air dan udara yang masih bersih. Kenapa? Karena kalau belut itu makanannya serangga begitu ya Bapak? Serangga, cacing. Cacing. Salah satunya yaitu capung.
Nah, di situ ada capung, ada belut. Ini licin sekali, saya nggak jago megangnya, memang harus ditekan kuat biar nggak kelepas. Kenapa belut yang masih hidup, dia masih sangat berlendir? Karena kalau belut itu kan bernapas menggunakan kulitnya yang berlendir ini. Soalnya dia kan masuk ke dalam lumpur-lumpur, jadi dia sembunyi, masih bisa bernapas ya karena itu kulitnya. Tapi kalau udah mati, udah bisa diambil ya Bapak ya, gampang diambil. Dan yang uniknya, belut sawah ini ternyata hewan hermaprodit atau berkelamin ganda. Jadi waktu dia masih muda, kelaminnya betina. Bapak tahu? Tahu. Baru tahu? Apa udah tahu? Sudah. Oh, sudah tahu. Berkelamin betina kalau waktu mudanya. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah tua, berubah menjadi jantan. Cara pengolahan belut di sini macam-macam, tapi yang paling unik atau yang paling khas di sini dibikin gulai apa, Kakak? Sambal asam durian. Oh, sambal asam durian atau sambal asam tempoyak. Ih, dengernya aja udah ngeces, Kak. Tapi nggak bisa langsung dimasak, harus kita asepin dulu atau diasar. Nah, caranya begini, harus di api ya, dibilangnya, atau dijepit pakai bambu. Tapi nyusunnya nih susah nih. Kalau Bapak tuh rapi banget ya tuh. Saya dari tadi nggak bisa karena licin belutnya. Olahan masakan berbahan dasar belut ini biasa disajikan dengan tempoyak dan bumbu khusus khas Sumatera Barat. Hasil fermentasi dari daging buah durian ini akan menghasilkan cita rasa dan aroma khas yang menggugah selera. Aduh, Kakak mantap sekali. Bikin nagih nih rasanya. Pedes lagi. Bumbunya sederhana, cuman rasanya macem-macem, campur-campur. Ada pedes, asem, dan juga manis. Manisnya itu dari belutnya karena dagingnya masih fresh ya, Kakak ya. Baru. Bumbunya sederhana tapi rasanya luar biasa. Keanekaragaman penganan khas di setiap daerah selalu memiliki keunikan tersendiri. Makanan tradisional menggambarkan unsur kearifan masyarakatnya dalam memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar mereka. Ini sudah agak besar. Ini sudah lama. Ih, bagus sekali. Bunganya cantik. Ini dibilangnya galoba asam karena memang kelopak-kelopaknya ini. Atau kalaloho ya? Kalaloho. Rasanya memang asam. Jadi kalau orang sini misalnya mau bikin sambal tidak ada tomat, nah ini penggantinya. Kalau dilihat dari tanamannya, ini sebenarnya kayak sejenis sama tanaman onje. Kalau onje itu kan dia keluarnya dari bawah. Kalau ini bunganya sama buahnya keluar ke atas ya? Iya. Galoba asam atau banyak yang mengenalnya dengan sebutan honje, sejenis tumbuhan rempah yang sudah sering digunakan sebagai bumbu penyedap alami. Rasa asamnya sering digunakan sebagai bumbu pada sayuran. Yang keluarnya Selain sebagai bumbu, galoba asam memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya sering digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit kulit seperti campak. Ini salah satu sayuran pokok masyarakat Kampung Kanike. Di sini bilangnya sayur loku Iya. atau kasturi. Seperti ini nih. Nah, ini sayuran
yang biasanya dimakan. Ada macam-macam ya mamanya, tapi ini yang paling banyak di sini. Kasturi dan sagu menjadi bagian penting dalam hal ketahanan pangan masyarakat di sini sejak lama. Kasturi tak hanya dijadikan sumber makanan pokok saja, tapi banyak sekali khasiat dari tanaman yang biasa disebut kapasan ini. Salah satunya sering digunakan sebagai obat untuk sakit kepala. Ini mama. Ini loko. Kalau kita membicarakan tentang sagu, ini tidak terlepas dari masyarakat Indonesia bagian timur. Walaupun memang semua pangan udah bisa dikonsumsi atau kita makan, ada sayur, sudah ada beras, tapi sagu masih tetap makanan pokok mereka nomor 1. Nah, nanti ini sayur-sayur tadi yang sudah saya ambil sama mama, mau kita masak sama sagu juga di dalam bambu. Banyaknya kandungan air pada satu batang bambu membuat makanan yang dimasak di dalamnya menjadi lebih cepat matang. Media bambu sampai saat ini memang masih digunakan sebagai alat masak. Iya. Nah, jadi walaupun memang udah biasa pakai panci ataupun wajan, cuman ada beberapa masakan memang kalau dimasak pakai bambu rasanya lebih sedap. Kayak begini. Ini kasih dulu ya. Oh, rasanya kayak makan sayur bayam. Iya. Iya mama ya? Iya. Percis seperti sayur bayam. Ini enak sekali. Kalau juga tak lah. Orang sini masak sagu dalam bambu itu dibilangnya tutup pola. Dimakan biasanya untuk pagi Iya. hari, sarapan. Ayam suka wakwin. Campur pakai teh atau kopi kata mama. Kalau yang lembek-lembek ini makan pakai sayur enak ya. Bisa loko. Walaupun sudah mengenal alat masak modern, tapi tetap saja masak dengan menggunakan bambu seperti ini masih sering mereka lakukan. Sungai yang sehat dan masih terjaga keasriannya pasti menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Hasilnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Salah satunya di wilayah Pasaman, Sumatera Barat. Ini kelihatannya kayak kita lagi main di tengah sungai ya, pakai tongkat, terus ngumpul bareng-bareng. Padahal ini sebenarnya salah satu teknik mencari ikan, namanya teknik mengepung. Nah, di desa Ampang Gadang ini, masih di wilayah Pasaman Timur, mereka mencari ikan yang namanya ikan tali-tali. Jadi dia kecil-kecil, ngumpetnya di bawah batu, carinya harus siang hari. Pada musim-musim tertentu, ketika aliran sungai sedang surut, masyarakat desa Ampang Gadang bergotong royong turun ke sungai untuk menangkap ikan tali-tali. Laki-laki di desa Ampang Gadang biasa melakukannya pada siang hari ketika matahari sedang terik. Momen tadi dimanfaatkan warga untuk mencari ikan pemakan lumut ini. Perburuan yang biasa dilakukan oleh 6-10 orang ini sangatlah unik karena mereka menggiring ikan dari balik batu dengan cara memukul-mukulkan tongkat. Ini Bapak bisa tahu di mana banyak ikannya dari apa Pak lihatnya? Lihat lokasi lah. Lihat lokasi. Tapi memang Kalau ini harusnya kuat, ikannya banyak. oh jadi di Ya di pinggir itu kan nggak kuat harusnya. Mm-mm. Nah nggak ada ikan nih. jadi harus yang kuat. Itu pasti ikannya sembunyi di bawah. Ah ya bawah tuh. Ya itu kegunaannya makanya harus menggunakan tongkat. 2 tongkat. Itu caranya biar kita memukul-mukuli batunya. Kalau batunya dipukul kan otomatis kaget ikannya lari. Larinya nanti ke arah jaring. Nyap-nyap-nyap gitu. Ikan yang masih termasuk dalam famili Botia sp ini biasa hidup di dasar sungai dangkal yang berarus deras dan berbatu. Teknik yang dipakai tidaklah sulit.
Saya pun ikut membantu dan bertugas sebagai tanggua atau penjaga jaring. Giliran saya nih menjaga gawangnya alias jaringnya. Di sini dibilangnya tanggua. Jadi bentuk jaringnya seperti segitiga. Ujungnya makin lama makin mengecil. Caranya sih gampang, kayaknya cuma tinggal taruh aja tangguanya. Tapi ini berat loh, saya megangnya harus kencang, ditekan ke bawah. Karena nih di arus yang sangat kencang, kalau nggak bakal hanyut jaringnya. Ini udah siap kan Pak? Udah? Ya. Ayo mendekat. Masuk. Oke, angkat. Ini yang dibilang namanya ikan tali-tali. Tuh, kita ambil satu. Ini ikan paling enak di sini Pak. Iya. Makanya dicari. Kecil-kecil cuman enak. Kalau dilihat dari bentuknya, dia seperti ikan botia karena dia punya corak totol-totol hitam putih. Terus di ujung mulutnya punya kumis atau sungut tuh. Nah, karakteristik ikan tali-tali ini dia suka mengisap lumut-lumut di batu. Makanya kalau nyarinya kenapa harus dipukul-pukul? Karena di situ tempat tinggalnya beserta tempat makannya. Ini ukurannya paling besar cuma 15 cm ya, Pak? 10 sampai 15 cm. Proses perburuan ikan tali-tali ini berlangsung hanya 3 jam. Hal ini disebabkan karena ikan akan kembali ke dasar sungai ketika hari mulai gelap. Hasil yang didapat memang tidak seberapa, tapi intinya kebersamaan dan gotong royongnya nih seru dan juga fun. Dan juga yang paling terpenting ramah lingkungan. Masyarakat desa Ampang Gadang sepertinya memahami betul tentang perlunya kelestarian sungai. Mereka percaya dengan teknik mengepung seperti ini, keberadaan sungai beserta ekosistem di dalamnya akan tetap terjaga. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Nah, ini air saringan dari ikannya udah direbus lagi. Ini direbus sampai 6 jam untuk mengental. Jadi kayak dodol, harus diaduk terus jangan berhenti. Kita udah dapetin sumpilnya banyak sekali. Habis ini akan menjadi umpan kita mencari yuyu. Sekarang nih bapaknya lagi manjat yang 12 meter. Pohon lontar ini masih satu jenis dengan palma-palmaan. Jadi memang banyak tumbuh di daerah Nusa Tenggara Timur dan juga di Jawa Timur nih seperti sekarang. Air Suwalan.